Kenapa kita bilang Mulyono, Raja Jawa dan lain sebagainya? Karena memang ini diakui sendiri kan. Raja Jawa itu Bahlil yang mengatakan. Kemudian Mulyono, Kaisang sendiri yang bilang putra Mulyono kata dia kan. Jadi kalau saya mengatakan Jokowi, Mulyono, Raja Jawa, saya kira sesuatu yang sudah di-spill sendiri oleh mereka yang mendukung Raja Jawa ini. Jadi tadi saya ditanya Bang Karni, makna dari pertemuan antara Prabowo atau makan malam Prabowo dan Jokowi. Saya mengatakan, apakah Jokowi cawe-cawe kata wartawan? Enggak, saya bilang Jokowi tidak lagi cawe-cawe. Tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan. Tapi kalau minta-minta, kalau cawe-cawe kan jahil kan cawe-cawe itu. Cawe-cawe ya kan, jahil, ganggu. Tapi kalau minta-minta tangan sudah di bawah. Kenapa saya bisa mengatakan tafsir demikian? Begini. Saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah lemdak selemdak-lemdaknya. Salah satu fenomenanya pernah saya sebutkan misalnya 22 Agustus kemarin. Padahal kita tahu 22 Agustus tersebut kan itu adalah rapat paripurna untuk mengesahkan undang-undang pilkada yang memberikan jalan bagi Kaisang. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tapi gagal. Jadi saya kira wah ini sudah lemdak. Nah sekarang saya membayangkan pertemuan malam itu sebenarnya seperti kata Faisal tadi, Jokowi yang memiliki kepentingan. Prabowo enggak saya kira. Kenapa? Karena tinggal berapa hari lagi menghitung hari. Kepentingan Jokowi adalah memberikan pesan kepada publik, message kepada publik bahwa saya baik-baik aja loh dengan Prabowo. Awas, kalau Anda mau mengadili saya, Prabowo akan melindungi saya. Prabowo sudah pernah mengatakan, kalau Jokowi diganggu, maka dia yang akan terasa sakitnya. Dibalik sama Kaisang hari ini kan, kalau kita mengganggu Prabowo, dia yang akan pasang badan, ya kan? Kita bingung juga dipasang badannya di mana setelah dia lemdak office, ya kan, bapaknya. Tapi it's okay. Itu jadi pesannya ke publik bahwa saya baik-baik aja loh. Tetapi kalau kita baca substansinya, Jokowi mulai khawatir. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer bahwa saya masih oke, saya bisa mengendalikan Prabowo yang Anda akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan. Nah itu satu. Yang kedua, Bang Karni, saya membayangkan dalam percakapan itu dua hal dimension. Kita ini kan sama-sama nggak tahu, kecuali Kodari kalau ada bocoran, ya kan? Kalau ada bocoran ya kita mau dengar bocorannya. Satu, Jokowi mention kepada Prabowo, jangan saya diadili. Tolong protek saya karena rakyat Faisal Assegaf CS tanggal 14 Oktober sudah mau bikin dia pengadilan rakyat untuk Jokowi, ya kan? Karena itu saya kira khawatir dia. Kekhawatiran dia dilihat dukungan publik tidak besar lagi. Ketika dia datang ke MPR DPR tidak ada orang yang bertepuk tangan, bayangkan. Wakil presiden saja mantan masih ditepuk tangan nih. Tapi dia sama sekali tidak ada, membuat dia berubah mukanya. Jadi dia minta perlindungan. Nah, di sisi satu permintaan lagi, saya kira dia minta ya orang-orang yang saya titipkan ini Bapak angkatlah sebagai menteri. Kan ada isu kan, dia menitipkan Pratikno, dia menitipkan Kapolri, dia menitipkan Raja Juli Antoni yang sekarang ngurus IKN, dia menitipkan satu lagi Bahlil nggak disebut pada waktu itu. Dia menitipkan loyalis dia kelas berat, Menkominfo, Budi Aristiadi. Kemudian the last but not least dia menitipkan, lupa saya. Tapi ada siapa kok? Coba lagi satunya lagi. Bukannya ente di belakang layarnya. Nah, karena itu dia ingin ada protection, ya kan? Pertama dia memprotek soal-soal yang mungkin terkait korupsi, hak asasi manusia, dinasti politik, ya, dan kemudiannya bisnis-bisnis yang sekarang ini masih dikuasai atau masih terbengkalai seperti IKN. Tapi di sisi lain, dia juga ingin agar kepentingannya tetap terwadahi terus, even dia tidak lagi menjadi presiden dan wakil presiden. Itu analisis
agak politik, yang kedua, yang pertama adalah hukum tata negara. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.